Nabi Adam takut. Demikian juga tatkala mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah wahai Adam, wahai Ibrahim. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta 3 kali. Ya ikhwan, antum lihat Nabi Ibrahim berdusta, bukan dusta yang keliru, bukan dusta yang soreh, tetapi dusta yang tauriah. Istilahnya apa? Tauriah. Dan dusta itu pun demi dakwah. Dusta pun demi apa? Demi dakwah. Meskipun demikian dia tidak berani untuk memberi syafaat karena takut dengan kesalahan ini. Dusta yang pertama apa? Nabi Ibrahim tatkala melewati negeri Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepada aku tentang engkau, maka saya akan bertanya, engkau adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak tahu ala wajhil ard, di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dan kamu. Maka saya katakan kau saudaraku, artinya saudara dalam Islam. Dan ini terpaksa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka akan diambil oleh sang raja dan Nabi Ibrahim mungkin dibunuh. Istrinya dirampas. Tapi kalau dikatakan ini saudariku, Nabi Ibrahim dilepaskan, tidak dibunuh. Oleh karena Nabi Ibrahim terpaksa mengatakan ini adalah saudariku, dan ini bukan dusta yang soreh, tapi ini tauriah. Ini pun disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dusta yang kedua, tatkala man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ini juga dustanya bukan dusta yang soreh. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar. Kalau tidak bertanya, tanya mereka yang kecil-kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar kalau mereka bisa ngomong. Karena mereka tidak bisa ngomong, berarti bukan patung yang besar, tapi saya yang hancurkan. Paham atau tidak? Sama seperti orang mengatakan di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf. Patung Syekh Yusuf itu kalau kamu panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia dengar panggilanmu dia akan balik. Cuma dia tidak bisa dengar, maka dia tidak balik. Begitu. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdosa yang soreh. Demikian juga tatkala Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri acaranya orang-orang musyrikin. Maka dia mengatakan inni saqim. Saya sakit. Dan saqim datang dalam isim fa'il. Saqim dalam isim apa? Fa'il. Dan kita tahu dalam nahwu isim fa'il menunjukkan masa depan. Seperti untuk kita mengatakan kamu mau kemana? Ana zahib. Saya akan pergi. Belum pergi tapi saya akan apa? Pergi. Dan dia mengatakan ini saqim, saya akan sakit. Ini tidak dusta. Namanya manusia pasti pernah sakit, iya atau tidak? Dan dia mengatakan Nabi Ibrahim apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dustanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dusta soreh, semuanya demi dakwah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi nafsi, masing-masing urusannya pribadi. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita-kita yang dosanya sangat banyak, dimaafkan enggak tahu? Parah ya. Parah atau tidak dosa-dosa kita ini? Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya ingatkan di antara hal yang sangat membantu mengampuni dosa-dosa adalah menuntut ilmu. Ingat sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Di antara sebab maghfirah yang besar adalah menuntut apa? Menuntut ilmu.